tangan Wilson ini? Ada. Sebelumnya Ibu mau absen kalian terlebih dahulu, ya. Agnesa Tamariska, Andreas Aryo, Arilius Giondra, Bolom, Kristinanda, Erni Fitri, Fitriana Aniska. Ya. Kalau sudah, silahkan buka buku kalian. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silahkan dipimpin satu orang untuk memimpin ke depan. Nah, lagu apa tadi? Iya, satu orang silahkan pimpin. Ayo cepat. Nisa, maju Nisa. Yang lain silahkan berdiri. Sebelum kita mulai, Ibu ada sedikit ini mau membuat melatih konsentrasi kalian, ya, ice breakingnya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya satu kali. Satu kali ya kalau pagi. Kalau Ibu bilang siang, dua kali. Kalau Ibu bilang malam, setengah. Nah, setengah. Nah, iya, setengah. Dah, sudah paham? Sudah paham? Nah, bisa dimulai? Bisa. Pagi. Siang. Malam. Nisa ya. Nisa yang berarti dia belum konsentrasi. Nah, kita di sini Ibu akan melatih kalian untuk konsen. Nah, yang tidak konsen berarti dia bau terasi. Nah, ya kan. Ulangi. Pagi. Siang. Malam. Malam. Siang. Pagi. Pagi. Siapa yang lebih tadi? Ayo. Dah, dua orang berarti ini. Ayo, fokus. Satu kali lagi. Malam. Ya. Siapa? Siapa? Rio. Ini mereka ada 3 orang ya. Harus fokus lagi. Dah. Sekarang kita lanjutkan. Silakan buka buku kalian. Ya. Kalau sudah, ada yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Materi kemarin tentang ciri umum dari teks prosedur.
Ya, berarti ciri umum dari teks prosedur kemarin sudah Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama apa? Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada panduannya. Yang kedua, ya, aturan atau batasan dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. ya, isinya harus berurutan. Kalau bukan berurutan itu namanya tips, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu KD kita kompetensi dasarnya masih mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Nah, adapun IPK-nya menelaah struktur teks prosedur pada teks yang dibaca. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, dengan penerapan pendekatan saintifik berbasis TPACK, model pembelajaran discovery learning, dengan media teks membuat kerupuk basah, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur pada saat membaca. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, materi yang kemarin ada tidak ya kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Ada, ya. Kemarin kita sudah menentukan ciri umum. Ya, kemudian apa lagi? Hari ini menelaah. Kemarin sudah ciri umum, tujuan teks prosedur, ya. Jenis-jenis teks prosedur, apalagi ya? Kemarin ada ciri dari kata-kata teks prosedur, ada kan? Kemudian kalimat dari teks prosedur ada? Nah, materi kemarin masih ada kaitannya dengan hari ini, ya. Hari ini kita menelaah struktur teks prosedur. Nah, itu ya. Adapun model yang Ibu gunakan hari ini yaitu model discovery learning, ya. Nanti ada Ibu bagikan LKPD, ya, Ibu bagikan LKPD. Nanti kalian melihat teks, ya, melihat teks cara membuat kerupuk basah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pada saat hari raya makanan apa sih yang biasa disajikan pada saat hari raya? Kue, apalagi? Kerupuk basah, apalagi? Iya, makanan apa? Rendang, terus? Kue yang paling banyak ya. Nah, ya pada saat hari raya atau pada saat ada acara. Nah, biasa ada gawai kan? Nah, ada acara-acara besar. Apa sih yang disajikan? Apa yang biasa disajikan? Apa? Kue tumpi. Nah, kue apa lagi? Kue pulut. Ada. Bagaimana rasanya? Enak, iya. Baik. Sudah dibuka bukunya? Sekarang kita lihat apa sih struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada berapa ya? Struktur teks prosedur ada berapa ya? 4. Yang pertama, itu jenis. Struktur. Ya, siapa yang jawab tadi? Ya, yang pertama tujuan, yang kedua alat dan
Kemudian penutup. Nah, jadi kalian harus tahu apa sih tujuan dari cara membuat kerupuk basah. Nah, sekarang ibu tanya, minuman apa yang biasa kalian buat sehari-hari? Minum teh, apa lagi? Kopi, apa lagi? Susu. Nah, sekarang ibu tanya kalian, minum teh, tujuannya untuk apa sih? Untuk disajikan. Siapa di sini yang suka minum teh? Yang suka minum kopi? Tujuannya untuk apa buat air minum itu? Ada tujuannya? Ada, ya. Buat dinikmati, Bu, buat diminum bersama keluarga. Ada tujuannya. Begitu juga dengan cara membuat makanan, cara membuat kue, ada tujuan. Kemudian alat dan bahan, ada tidak alat dan bahannya? Ada. Kalau membuat teh apa alatnya? Gelas, terus sendok. Apa lagi? Yang untuk air itu? Ceret. Ceret atau apa ya? Ceret. Yang untuk masak air panas? Ceret. Itu alat. Bahannya apa saja? Gula. Teh. Air ya. Takarannya seberapa? Teh satu apa? Nah, kalau teh itu kan satu bungkus ya. Dia satu bungkus atau satu apa sih? Satu buah. Kemudian apalagi gulanya berapa takarannya? 3 sendok masak, 3 sendok makan. SDM, sendok makan. Tahu sendok makan? Kemudian apa lagi? Habis itu bahannya. Kemudian langkah-langkah, ada langkah-langkahnya? Apa teh itu langsung jadi teh ya? Tidak. Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana langkah-langkahnya yang bisa katakan? Langkah-langkah cara membuat teh, cara membuat minuman teh. Nah, tadi ibu tanya, siapa yang bisa buat teh? Saya, Bu. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang bisa? Ya, Nisa. Siapkan bahan-bahan. Siapkan bahan-bahan. Apa saja bahan-bahannya? Gelas. Terus, yang pertama langkahnya apa dulu? Rebus air. Rebus air. Kemudian? Dituangkan ke dalam gelas. Dituangkan ke dalam gelas. Apalagi yang disiapkan setelah air direbus? Kemudian? Teh disiapkan. Apa yang disiapkan? Gelas. Setelah itu? Teh. Masukkan. Gula. Teh dulu. Masukkan teh ke dalam cangkir. Kemudian apa lagi? Atau ke dalam gelas. Masukkan berapa sendok makan tadi gulanya? 3 sendok makan. Setelah itu apa lagi? Masukkan air panas. Nah, setelah itu diaduk, betul, diaduk. Nah, emang bisa jadi tehnya kalau tidak diaduk? Larut tidak gulanya? Tidak. Ya. Kemudian disajikan. Nah, siap diminum selagi panas. Apa minumnya pada panas? Tidak, ya. Nah, kalau sudah, ibu akan membuat kalian berkelompok. Ya, silakan masuk ke kelompok yang sudah ibu bagikan. Silakan masuk ke kelompok yang sudah ibu bagikan. Ini kelompok satu. Nah,
mengisi ya apa yang ada di dalam LKPD ini. Tuh, sudah Ibu bagi kelompok. Silahkan berdiskusi ya. Ibu mau kalian berdiskusi untuk mengisi struktur teks prosedur. Ya, silahkan. Nah, silakan berdiskusi. Ya. Apa? Salah bagi apanya? LKPD. Kenapa? Oh, tidak masalah. Ini kan yang kalian lihat ininya, teksnya. Teksnya yang dilihat ya. Ada yang lebih tidak LKPD-nya? Ada ya. Tidak masalah. Ini yang dilihat teksnya. Ini ada juga kan? Nih, sini itu di kertas dulu ya. Ya. Yang hari ini nih yang kalian kerjakan. Kalian cari struktur teks prosedur mana sih yang termasuk tujuannya, ya, alat dan bahannya yang mana, kemudian langkah-langkahnya. Tentukanlah jenis teks prosedur di atas. Nah, ya, silakan dilihat. Nih teksnya, masukkan di sini, di kertas dulu, boleh. Ya, sudah paham? Silakan berdiskusi. Nah, kelompok 1 sudah belum? Jadi nanti kalian menentukan struktur teks prosedur ya. Iya, yang ini. Tujuannya untuk apa sih? Nah, silahkan lihat teksnya ini. Alat dan bahannya apa saja, langkah-langkahnya. Ya, kemudian penutup. Nah, penutupnya apa? Penutup. Kalau di sini kan tidak ada kan? Jadi boleh kalian tambahkan penutupnya apa? Nah, tuh. Kelompok 4. Kalian berdiskusi dulu ya. Tentukanlah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur tadi Ibu jelaskan ada berapa ya? Hah? Ada. Yang pertama? Yang kedua? Nah, kok cuma Christine yang jawab? Yang ketiga? Yang keempat? Penutup. Kemudian yang ini, tentukanlah jenisnya. Termasuk jenis teks prosedur apa ya? Nah, silahkan diskusikan. Sudah belum kelompok 3? Belum. Nah, jadi nanti kalian silahkan isi struktur teks prosedur ada berapa? Ada. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, penutup. Sebutkan ya tujuannya untuk apa sih?
Kemudian yang jenis, nah termasuk jenis teks prosedur apa ya? Ini. Nah, silahkan didiskusikan bersama kelompok. Beda tidak ada. Beda. Kalau bahan? Iya. Ya. Ada tidak? Ada di sini. Ada tidak disebutkan? Ya. Nah, sudah siap? Kelompok. Sudah selesai? Belum. Alatnya kalau kalian mau tambahkan boleh. Boleh. Dari video yang kalian lihat kemarin, apa saja alat yang dipakai? Nah, beda tidak alat dengan bahannya? Beda. Alatnya kalau tidak ada di teks, silahkan kalian ingat-ingat di dalam video yang ibu bagikan kemarin. Apa alat yang dipakai? Boleh ditambahkan alat ya? Christine, nanti ditambahkan alat ya? Alat apa saja yang ibu gunakan kemarin? Tambahkan alat. Kalau ini kan sudah jelas ya. Nah, alatnya belum ada. Kemudian penutupnya. Bagaimana penutupnya? Tambahkan.
maju ke depan yang salah. Ya, kita ulangi lagi tepuknya tadi. Nah, kalau yang salah maju duluan. Apa sih tujuan dari kita membuat ini? Nah, itu ya. Sudah? Nah, sekarang perhatikan ibu. Kita mulai. Nah, yang salah maju ke depan presentasi duluan. Ya, ngadap ke tempat ibu sini. Ya, siap. Nah, duduk. Siang. Nah, pagi. Malam. Pagi. Nah. Kelompoknya kelompok 4, kelompok Kristin silakan maju. Maju silakan. Nah. Kelompok yang menilai kelompok 2. Ya. Ingat ya apa yang kurang dari kelompok 4, kalian yang menilai. Nah, satu kurang di sini Bu. Tidak sesuai Bu. Silakan. Perkenalkan nama saya Lukman besar. Tujuan agar orang-orang dapat mengenal makanan khas Kalimantan Barat, tempatnya di Kapas Hulu. Cara membuat buku basah, termasuk yang jenis teks. Cara membuat. Itu penutupnya. Itu jenisnya tadi apa? Cara membuat. Cara membuat buku basah. Ya, silakan kelompok 2 tanggapi bagaimana penilaian untuk kelompok 4. Silakan satu orang ngomong, ibu mau dengar. Dari Andi pertama. Bagaimana? Ada yang kurang? Penutup. Nah, penutupnya masih belum. Ada tidak dibacakan dari penutupnya? Apa penutupnya? Cara membuat buku basah. Salah atau betul atau salah Andi? Kurang tepat. Ya. Kemudian Bang Janus. Silakan, apa yang kurang? Penutup juga yang lain. Yang kurang di bagian penutup. Kemudian nanti ditambahkan bagian penutup. Kemudian apa tadi? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu silakan kalian urut
menilai apa yang kurang. Ya. Nah, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nisa Mariska, saya dari Kementerian Pendidikan. Saya Edi Fitri. Saya Sholat Daralin. Tujuan agar masyarakat lebih mengenal dan lebih menyukai makanan khas daerah Kapuasulu. Bahan 700 gram daging ikan tenggiri, 400 gram tepung tapioka, 8 air putih, alat, tampan, kompor gas, garam, mangkok. Langkah-langkah 1. Potong daging ikan kecil-kecil, pastikan tak ada kulit yang menempel. 2. Haluskan daging ikan, bawang putih, dan bumbu lainnya. Ikan juga bisa dihaluskan dengan cara ditumbuk daging ikannya. 3. Pindahkan daging ikan yang telah dihaluskan ke wadah. Masukkan tepung tapioka, aduk sampai tercampur rata. 4. Taburi sedikit tepung tapioka agar adonan tidak menempel di nampan. 5. Bentuk adonan menjadi bulat memanjang. 6. Lumuri minyak padang bukan loyang, kemudian letakkan adonan yang telah dibentuk di atasnya. 7. Kukus kerupuk basah sampai matang sekitar 20 menit. 8. Kerupuk basah siap dihidangkan. Kamu juga dapat menggoreng kerupuk ini. Penutup. Untuk makanan kuliner daerah ini biasanya dipadukan dengan saus kacang memberikan kandungan rasa yang sempurna. Ya. Termasuk jenis teks. Masih jenis cara membuat kerupuk basah. Ya. Silakan kelompok 3 menanggapi hasil. Billy, bagaimana Billy menurut kamu? Kelompok 1. Penutup, bagian penutupnya kenapa? Ada bagian penutup? Ada. Coba bacakan. Untuk makanan kuliner daerah ini biasanya dipadukan dengan saus kacang memberikan kandungan rasa yang sempurna. Nah, itu ada penutupnya. Apalagi Fitriana, bagian apa yang kurang? Tidak ada. Bagaimana penampilannya? Sangat baik, baik atau kurang? Ibu mau jawabnya kompak. Bagaimana? Kelompok 1? Baik, sudah baik. Kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kita lanjut. Ini ada 2 kelompok yang belum maju. Ya. Berarti untuk 2 kelompok ini saja. Ya. Siang. Malam. Nah. Pagi. Malam. Nah, kelompok 2 silakan maju. Nah, kelompok 2 silakan maju, berarti terakhir kelompok 3 ya. Yang menilai kelompok 1. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Bolong. Maka nama saya Tadi. Kenalkan, nama saya Arina Sirin Saputra. Kenalkan nama saya Mapten Simas. Kenalkan nama saya Muslendi. Tujuan supaya orang lebih mengenal kerupuk basah sebagai makanan tradisional. Alat dan bahan 700 gram daging ikan tenggiri atau ikan air tawar lainnya tergantung selera. 400 gram tepung tapioka, 8 siung bawang putih, 1 SDM merica bubuk, 2 SDT garam, 1 SDT penyedap rasa, 250 ml air putih,
daging kecil-kecil, pastikan tak ada kulit yang menempel. 2. Haluskan daging ikan, bawang putih dan bumbu lainnya. Ikan juga bisa dihaluskan dengan cara ditumbuk dan ikannya. 3. Sediakan daging ikan yang telah dihaluskan ke wadah. Masukkan tepung tapioka, aduk sampai tercampur rata. 4. Taburi sedikit tepung tapioka agar adonan tidak menempel di tanpa. 5. Bentuk adonan menjadi bulat memanjang. Lumuri minyak pada permukaan loyang. Kemudian letakkan adonan yang telah dibentuk di atasnya. Khusus kerupuk basah. Kukus kerupuk basah sampai matang sekitar 20 menit. 8. Kerupuk basah siap dihidangkan. Kamu juga dapat menggorengkan kerupuk ini. Untuk cara membuat kerupuk basah. Sudah? Ya, silakan kelompok 1. Baik. Bagaimana? Apakah struktur teks prosedurnya sudah lengkap? Sudah lengkap. Bagian tujuannya. Bagaimana bagian tujuannya? Coba bisa bacakan ulang tujuannya apa tadi? Supaya orang lebih mengenal kerupuk basah sebagai makanan tradisional. Bagaimana? Tujuannya supaya orang lebih mengenal kerupuk basah sebagai makanan tradisional. Ya, supaya orang lebih mengenal. Bagaimana? Sudah pas belum? Sudah. Kemudian alat dan bahannya? Sudah. Yang mana alatnya? Yang mana bahannya? Alatnya apa saja tadi? Panci, kompor gas, dan lontong cabai. Lontong cabai, ya. Penumbuk, ya, penumbuk. Kemudian penutupnya apa? Cara membuat kerupuk basah. Penutup. Sudah benar belum? Nah, yang bagian penutup. Kalau yang cara membuat kerupuk basah itu termasuk jenis. Nah, penutupnya mana? Ada tidak penutupnya? Apa, Malkanus? Ada? Nah, ada tidak kelompok 1 mereka penutup? Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang? Cukup baik. Cukup. Nah, nanti tinggal diperbaiki ya penutup bagian penutupnya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 yang menanggapi, siapa yang belum menanggapi ya? Kelompok 4. Ya. Nah, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Tiara Rizka, saya Lavanda Elvanti. Saya Putra Berdiri, saya Anda. Kami mempresentasi hasil kerja kami. Tujuan untuk memperkenalkan dan membudidayakan cara membuat kerupuk basah Kastafel seluruh pada masyarakat. Bahan 700 gram daging ikan tenggiri atau ikan air tawar lainnya tergantung selera. 400 gram tepung tapioka, 8 siung bawang putih, 1 SPM merica bubuk, 2 SPM garam, 1 SPM penyedap rasa, 250 ml air putih. Alat:
sikit, mangkuk, panci, kompor gas, nampan, penunggu. Langkah-langkah. Potong daging ikan kecil-kecil, pastikan tak ada kulit yang menempel. 2. Haluskan daging ikan, bawang putih dan bumbu lainnya. Ikan juga bisa dihaluskan dengan cara ditumbuk daging ikannya. 3. Pindahkan daging ikan yang telah dihaluskan ke wadah. Masukkan tepung tapioka atau aduk sampai tercampur rata. 4. Taburi sedikit tepung tapioka agar adonan tidak menempel di nampan. 5. Bentuk adonan menjadi bulat memanjang. 6. Lumuri minyak pada permukaan loyang. Kemudian letakkan adonan yang telah dibentuk di atasnya. 7. Kukus kerupuk basah sampai matang sekitar 20 menit. 8. Kerupuk basah siap dihidangkan. Kalau kamu juga dapat menggoreng kerupuk ini. Penutup. Untuk makan kuliner daerah ini biasanya dipadukan dengan saus kacang, memberikan perpaduan rasa yang sempurna. Sudah? Sudah, silakan kelompok 4. Christine, apa? Termasuk jenis apa? Teks apa? Ada cara membuat kerupuk basah. Kemudian apa lagi? Penutupnya ada? Coba bacakan. Penutup. Untuk makan kuliner daerah ini biasanya dipadukan dengan saus kacang, memberikan perpaduan rasa yang sempurna. Nah, itu penutupnya. Sudah tepat belum, Christine? Sudah. Ada alatnya? Alatnya apa? Sikin, mangkuk, panci, kompor gas, nampan, penunggu. Bagaimana, Christine? Nah, sekarang Ibu tanya, bahasa Indonesia ada tidak ya sikin? Tidak ada. Apa yang benar? Saus. Nah, kemudian apa lagi tadi alatnya Ibu mau lihat? Mangkuk. Mangkok atau mangkuk? Mangkuk. Nanti dilihat di kamus. Mana yang benar? Mangkok atau mangkuk? Pakai O atau pakai U? Ya? Pakai O atau pakai U? Mangkuk. Nanti kita lihat. Panci, ada panci? Bahasa Indonesia panci ada? Panci atau dandang. Nah, lihat ya. Kompor, kompor ada? Kompor gas. Nampan, nampan itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, nampan. Apa ya? Yang bulat-bulat. Nah, yang bulat-bulat itu apa namanya? Nah, penumbuk atau penumbuk? Penumbuk. Nah, yang untuk menumbuk. Nah, perhatikan lagi ya bahasa Indonesianya. Ya, Nisa. Sikin. Ada tidak ya sikin? Nah, silakan diperbaiki lagi. Ya, sudah cukup baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalau sudah, nah, yang mana yang belum kalian pahami? Bagian yang mana? Silakan bertanya. Kelompok 1, yang mana yang belum dipahami? Bagian yang mana? Penutup. Oke. Bagian penutup. Bisa buka buku kalian? Di bagian penutup. Nah, penutup ini ya, apa sih yang mau kalian sampaikan? Ya? Apa sih yang mau kalian sampaikan dari cara membuat kerupuk basah?
penutup. Nah, Ibu jelaskan sedikit lah. Ya, dari awal dulu tujuan. Tujuannya itu untuk apa sih? Ya, tujuan. Bagian tujuan ini untuk apa sih yang dibuat? Kerupuk basah. Kerupuk basah adalah makanan khas daerah mana? Kabupaten. Nah, bisa tidak jadi tujuan ya? Bisa. Nah, tuh. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tadi Ibu lihat ada yang sudah benar. Yang mana yang termasuk bahan? 700 gram atau 1 kilo apa? 1 kilo isi ikan giling. Kemudian 1 kilo tepung. Tepung apa? Tapioka. Apa lagi? Apa lagi? 1 SDM. SDM atau SDT ya? SDM atau SDT ya? SDM. Apa itu SDM? Sendok makan. Kemudian 1 SDT, 2 SDT apa? Garam. Nah, itu harus tahu. Itu termasuk bahan. Alat. Alat apa sih yang digunakan? Dandang, kompor gas, apalagi penumbuk. Nampan. Apa sih bahasa Indonesianya? Nampan. Apa? Ya. Kemudian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah bisa kalian tulis nomor 1, 2. Adapun langkah-langkah 1, apa dulu? 2. Disebut ya 1, 2. Atau mau menggunakan kalimat bisa. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apa yang mau? Kalian mau gunakan yang mana langkah-langkah? Pakai nomor boleh? Pakai kalimat juga boleh. Ya. Jangan langsung. Kalau langsung Ibu tidak tahu mana tahap yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Tuh. Kemudian untuk penutup, apa yang mau kamu sampaikan? Ya. Contoh, bisa kalian buka halaman 99, penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Mudah tidak membuat kerupuk basah. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Nah, kalau yang di kerupuk basah itu enak, lezat, dan bergizi. Nah, bisa? Bisa jadikan penutup? Enak tidak ya kerupuk basah? Enak. Lezat tidak ya? Lezat. Bergizi tidak ya? Gizinya dari mana? Dari ikan. Ikan itu bergizi, ya. Dah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 sudah paham? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita rangkum, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi, adapun struktur teks prosedur ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, yang keempat, penutup. Ya, ada 4. Nah, itu struktur teks prosedur. Nah, sekarang Ibu ada pantun untuk kalian. Mau dengar? Nah, siapa yang mau berbalas pantun dengan Ibu? Nah, boleh Fitriana ya. Ibu dulu ya. Ya siap? Nah, jangan ada kata berpisah. Suara
bosan membuat dilema? Hari ini kita belajar cara membuat kerupuk basah. Besok lusa kita makan bersama. Sekarang ibu mau dengar si Fitriana. Mana bantunnya? Baik berkelas, baik tidak, boleh bertanding benang. Baik berbahas, baik tidak, asal budi sama dikenal. Iya, tepuk tangan. Kalau bisa karya sendiri ya. Ya, kalau bisa karya sendiri ya. Nah, sama seperti siapa ini kemarin? Bolong. Nah, ibu lebih suka karya diri sendiri. Ya, besok minggu depan ada pelajaran bahasa Indonesia lagi, ya. Dan sekarang ibu mau bertanya, materi apa sih yang belum kamu pahami dalam pembelajaran teks prosedur ini? Yang mana yang belum dipahami? Bagian yang mana? Andi? Tujuan. Nah, tujuannya itu mudah. Tadi kan udah ibu jelaskan, apa sih tujuan dari kita ini membuat teh? Nah, untuk dia apa? Untuk disajikan. Dan untuk disajikan untuk apa? Apa cuma disajikan terus kita lihat? Nah, terus untuk apa? Nah, untuk diminum. Sama tujuan, sama seperti kalian pergi ke sekolah. Ada tujuan? Ada. Tujuannya buat apa sih? Nah, bisa tentukan tujuan? Bisa kan? Nah, itu. Ini bagian tujuan. Sekarang, hal apa yang membingungkan? Ada yang bingung? Hal apa sih yang membingungkan? Selama proses kita belajar tadi ada yang kebingungan tidak? Ada yang kebingungan tidak? Tidak. Jawablah. Ada yang kebingungan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Terus ada tidak kendala? Apa sih? Tadi ada tidak pada saat presentasi, ada tidak ya kita kendala? Apa? Grogi, tidak pede. Ya. Besok harus bisa tampil lebih baik lagi. Ya belum? Tadi ada yang malu-malu, ibu lihat. Terus apa lagi ya? Ada yang suaranya kecil. Tuh. Ya itu kendala kita hari ini. Besok pada saat presentasi ibu mau dengan suaranya lebih lantang. Ya. Kemudian hal apa sih yang menyenangkan? Ada hal yang menyenangkan tidak kita belajar hari ini? Ada. Hal apa yang menyenangkan? Kelompok 1. Hal apa? Apa saja sih dalam proses kita belajar tadi? Hal apa yang menyenangkan bagi kelompok 1? Sedikit lebih paham. Boleh. Kelompok 2. Apa yang kalian, hal apa yang menyenangkan dari kita belajar tadi? Apa yang kalian sukai? Apa? Suka diberi permainan? Suka. Nah, hal apa itu? Berpantun. Nah, Andi suka berpantun. Kalau kelompok 3, hal apa yang kalian senangi? Apa Billy? Hal apa yang kalian senangi? Pada saat kita belajar presentasi kamu suka? Suka. Berbicara di depan suka? Suka. Oke. Sekarang kelompok 4, apa yang kalian sukai? Apa? Oh, suka bekerja kelompok bersama teman, suka berdiskusi, suka. Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini. Ya, masih semangat? Masih. Semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Oke. Ya. Baik. Terima kasih, Masya Allah. Hari ini kita
sudah belajar tentang menelaah struktur teks prosedur ya. Minggu depan kalian bertemu dengan ibu lagi pada hari Kamis ya. Adapun rencana pembelajaran pada minggu selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, yang pertama kalian sudah mengidentifikasi, yang kedua sudah menelaah. Minggu selanjutnya kalian menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Nah, ada kejutan lagi nanti di minggu depan. Ya. Masih mau bertemu dengan Ibu? Masih. Ya. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup ya. Silakan salah satu dipimpin berdoa.